Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsyabi Praya dari kelas 10 MM2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu vesicular, monitor, dan VGA card. Selanjutnya, mari kita bahas tentang monitor. Monitor merupakan hardware yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Kualitas monitor bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti resolusi, tingkat kecerahan, waktu respon, pixel pitch, dan perbandingan kontrasnya. Resolusi merupakan jumlah pixel yang ada pada sebuah monitor. Semakin banyak pixel pada sebuah monitor, maka semakin tinggi juga resolusinya. Waktu respon merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat pixel menyala atau mati. Kemudian pixel pitch merupakan jarak antara pixel-pixel pada sebuah monitor. Rata-rata pixel pitch sebaiknya kurang dari atau sama dengan 0,28 mm. Monitor pun ada beberapa jenis. Yang pertama adalah monitor CRT. Monitor CRT adalah monitor tabung yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1922. Monitor ini sudah mulai ditinggalkan, tetapi tidak sepenuhnya ditinggalkan. Yang kedua adalah monitor LCD. Kelebihan monitor LCD dibandingkan monitor CRT adalah layarnya yang tipis, sehingga tidak memakan begitu banyak ruang. Radiasi yang dipancarkan oleh layar LCD juga lebih minim dibandingkan layar CRT. Lalu yang ketiga adalah monitor LED. Cahaya yang dihasilkan oleh monitor LED memungkinkan penggunanya untuk menggunakannya di luar ruangan dan masih bisa melihat tampilan layar walau terkena sinar matahari. Monitor LED juga lebih hemat daya dibandingkan monitor LCD. Yang terakhir adalah monitor OLED. Monitor OLED menghasilkan cahayanya sendiri, sedangkan monitor LCD dan LED menggunakan backlight untuk menerangi pixel-pixelnya. Warna yang dihasilkan OLED juga lebih pekat dibandingkan dengan LCD dan LED. Vesicular atau heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Agar proses mendinginkan bisa berjalan secara optimal, heatsink harus diletakkan di atas prosesor dan diberikan pasta atau thermal paste. Hal ini bertujuan agar heatsink bisa menempel dengan baik. Pada perangkat komputer, heatsink yang biasa digunakan berbahan aluminium karena memiliki konduktivitas panas yang tinggi, sehingga cepat mendinginkan perangkat. Kemudian, jika PC atau komputer hang, itu bisa saja terjadi karena heatsink tidak menempel pada prosesor, sehingga menyebabkan prosesor menjadi terlalu panas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang VGA card atau kartu grafis. VGA merupakan sebuah hardware yang berfungsi untuk mengolah data grafik yang nanti akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut dengan GPU atau Graphics Processing Unit. Biasanya, perangkat keras ini sangat dibutuhkan, terutama bagi para gamers dan content creator. VGA juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah VGA ISA. VGA ISA digunakan sebelum seri Pentium. VGA ini sudah lama tidak diproduksi, karena selain kecepatan rendering yang lambat, tampilan dari hasil renderingnya pun bisa dibilang terbatas. Selanjutnya, ada VGA PCI yang digunakan pada Pentium keluaran awal, seperti Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4 tipe lama. VGA PCI sudah jarang digunakan karena keterbatasan fitur. Selanjutnya, VGA offboard. VGA ini biasa digunakan untuk aktivitas berat, seperti bermain game atau editing.
VGA ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja VGA bawaan agar bekerja lebih maksimal. VGA ini bisa diganti-ganti karena tidak tertanam pada motherboard. VGA juga memiliki tipe onboard dan offboard. VGA tipe onboard merupakan VGA yang sudah tertanam pada motherboard. VGA ini berfungsi untuk menampilkan aplikasi ringan seperti aplikasi edit dokumen, browser, dan aktivitas ringan lainnya. Selanjutnya, VGA AGP. VGA AGP memiliki sistem 128 bit atau 256 bit. VGA ini pada awalnya dibuat untuk kemampuan rendering yang lebih cepat dari CPU ke display. Yang terakhir adalah VGA PCI Express atau PCIe. VGA ini memiliki bandwidth sekitar 250 MB per detik hingga 8000 MB per detik. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang apa itu power supply, RAM, dan optical drive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Rahmayani. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian perangkat keras. Optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca maupun menulis data dari kepingan CD atau DVD. Ada beberapa jenis optical drive seperti CD-ROM drive, CD-RW drive, dan DVD-ROM drive. Kecepatan untuk melakukan transfer data pada optical drive disimbolkan dengan X. Untuk CD-RW ada 3 kelompok angka yang digunakan untuk memberikan info kecepatan transfer, seperti contohnya 48X, 32X, dan 52X. Angka tersebut menunjukkan kecepatan untuk hal yang berbeda. 48X untuk menunjukkan kecepatan menulis atau merekam data. 32X menunjukkan kecepatan pemformat ulang, sementara 52X menunjukkan kecepatan pembacaan. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain, seperti motherboard, VGA. Power supply merupakan komponen yang mempengaruhi performa keseluruhan dan daya tahan sistem komputer. Jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka akibatnya komputer bisa menjadi tidak stabil atau bahkan rusak. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Penyimpanan pada RAM bersifat sementara, jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan. Semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin cepat pula sebuah komputer melaksanakan perintah yang diberikan. Kapasitas minimal yang harus dimiliki adalah RAM sebesar 2 GB untuk komputer dan laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafaranya Juwari Putri dari kelas 10 MM2 dan saya dari kelompok E. Saya akan menjelaskan 4 benda, yaitu yang pertama webcam, yang kedua UPS, yang ketiga joystick, dan yang keempat mikrofon. Pengertian dari webcam adalah webcam merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini menyatu dengan layar laptop. Webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet. Dan yang kedua adalah UPS. UPS merupakan perangkat keras yang berguna untuk menyimpan arus listrik dan kemudian mengalirkannya pada perangkat komputer secara kontinu. UPS sangat berguna untuk mereka yang menggunakan komputer untuk bekerja. Dengan alat ini, jika seandainya listrik mati tiba-tiba, komputer akan secara menyala dalam beberapa waktu sehingga kemungkinan penggunaannya untuk menyimpan hasil pekerjaan. Dan yang ketiga adalah joystick. Joystick merupakan perangkat keras komputer tipe input yang memiliki bentuk fisik seperti tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Dengan menggunakan joystick, penggunaan komputer mampu mentransmisikan arah baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Joystick umumnya digunakan sebagai perangkat pelengkap untuk bermain video game. Selain itu, banyak pula diimplementasikan pada kursi roda bermotor dan truk.
Dan yang keempat adalah mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk menangkap gelombang suara, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang dapat dipahami oleh komputer. Selanjutnya, sinyal ini dapat diolah sesuai dengan keinginannya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Afarizi, kelas 10 MM2. Saya dari kelompok E. Di sini saya akan menjelaskan apa itu scanner. Scanner merupakan suatu alat untuk melakukan pemindaian terhadap dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain, dan menyimpan hasil ke bentuk digital. Untuk lebih mudahnya, scanner mentransfer data atau benda fisik ke bentuk digital untuk disimpan atau diolah oleh komputer. Selanjutnya, modem. Modem adalah singkatan dari modulator, demodulator. Modulator adalah proses modulasi, yaitu untuk proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa supaya dapat dikirim ke pengguna melalui media tertentu. Proses modulator dapat juga diartikan proses mengubah data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Sedangkan demodulator adalah proses untuk memperoleh kembali data yang telah dikirim oleh pengirim. Dalam proses ini, data yang berupa sinyal analog akan diubah kembali menjadi sinyal digital supaya dapat dikenali dibaca oleh komputer. Dan pengertian LAN card, NIC atau lebih akrab dipanggil LAN card, merupakan perangkat keras jaringan yang berbentuk seperti kartu, di mana fungsi utamanya adalah menghubungkan dua atau lebih komputer atau perangkat komputer guna melakukan penukaran data. Selanjutnya, speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Speaker juga bisa disebut alat bantu untuk keluarkan suara yang dihasilkan oleh perangkat musik seperti MP3 player, DVD player, dan lain sebagainya. Saya Sanggita Rina akan menjelaskan tentang materi keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard terdiri dari deretan huruf dan angka. Ada beberapa jenis keyboard. Yang pertama, keyboard QWERTY. Tata letak huruf-huruf pada keyboard ini ditemukan pertama kali pada tahun 1878. Lalu keyboard Dvorak ditemukan pada tahun 1932 dengan susunan lebih menekankan jari bagian kanan yang lebih banyak bekerja sehingga mengurangi kelelahan saat pengetikan. Lalu keyboard Kuchenberg. Keyboard ini yang terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Kedua keyboard terpisah dengan sudut kira-kira 15 derajat yang tujuannya untuk membuat nyaman penggunanya. Lalu keyboard alfabetik disusun dengan urutan alfabet secara teratur A sampai Z. Yang terakhir adalah keyboard numeric untuk memasukkan data angka dalam jumlah besar sehingga lebih nyaman pada keyboard komputer. Terdapat di bagian kanan, sering digunakan misalnya pada komputer kasir. Materi yang kedua adalah seperti hal keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse juga berfungsi menggerak kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse karena berbentuk yang menyerupai seekor tikus. Seringkali mouse juga disebut istilah tetikus dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa jenis mouse, diantaranya mouse real, mouse PS2, mouse USB, and mouse wireless. Gilbert adalah orang yang pertama kali mengembangkan mouse yang dibuat dari kayu dengan satu tombol. Selanjutnya pada tahun 1970, mouse kembali dikembangkan olehnya menjadi mouse yang dapat mengindikasikan posisi X sampai Y pada layar. Mouse memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk menginput dan memberikan perintah pada komputer sebagai penggerak pointer atau kursor,
ke layar komputer untuk membesar atau memperkecil tampilan layar, untuk menggulirkan halaman pada layar, dan sebagainya. Materi yang ketiga adalah printer. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas hard copy. Pada awalnya, printer memang hanya digunakan untuk mencetak dokumen. Namun, semakin lama, printer semakin dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya. Misalnya, ada printer yang juga dapat sekaligus berfungsi untuk memindai dokumen scanning, untuk mengirimkan dokumen seperti layaknya mesin fax, hingga untuk fotokopi suatu dokumen. Materi keempat adalah sound card, merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer, namun saat ini sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Soundburster yang dibuat oleh Creative Labs. Sekian dari saya, terima kasih.